Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang usul fiqh. Apa itu usul fiqh? Kemudian apakah usul fiqh itu penting? Dan ruang lingkup usul fiqh itu apa saja? Sebelum itu kita perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar orang sedang melakukan proses penggilingan padi menjadi beras. Kemudian gambar selanjutnya ada proses pembuatan kue sehingga menjadi kue yang siap dimakan dan disantap. Terus ada gambar bingkai foto atau frame foto dengan berbagai macam ukuran. Dan juga ada core keilmuan kampus kita UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, yaitu transintegrasi ilmu antara usul fiqh dan rumus matematik. Itu X tambah Y sama dengan Z atau Z sama dengan X tambah Y. Bisa 10 itu bisa 5 tambah 5 atau 8 tambah 2 atau 6 tambah 4 dan seterusnya. Dari gambar tersebut apa yang dapat kita tangkap dan kita ambil pemahaman berkaitan dengan usul fiqh. Usul fiqh yaitu ilmu yang mempelajari tentang metode atau cara istinbat. Istinbat itu adalah menggali, menghasilkan atau menetapkan suatu hukum, yaitu hukum Islam. Atau dalam sederhananya, usul fiqh itu adalah proses, metode atau cara. Kemudian fikih yaitu ilmu yang membahas tentang hukum syariat berdasarkan dalil. Fikih itu lebih kepada hasilnya, sedangkan usul fiqh itu adalah proses. Jadi dari gambar-gambar di atas tadi dapat kita lihat bahwa proses mulai dari penanaman padi sampai kemudian panennya, kemudian dimasukkan ke dalam mesin penggilingan sehingga menjadi beras dan kemudian didistribusikan dan kemudian dimasak, ditanak menjadi nasi. Nah, nasinya itu adalah fikih, hasil produk hukumnya, yaitu hukum yang 5 itu, wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Sedangkan usul fiqh adalah prosesnya itu, termasuk juga sumber bahan-bahannya, cara-caranya, sehingga menghasilkan hukum yang 5 itu atau hukum fikih, hukum syariat. Bagaimana cara atau bagaimana asal usul datangnya hukum halal dan haram misalnya. Itu adalah usul fiqh adalah prosesnya. Kemudian mengapa usul fiqh itu sangat penting? Mengapa butuh usul fiqh? Mengapa harus ada usul fiqh? Mengapa? Kalau tidak ada usul fiqh, dunia akan kacau. Bisa kacau dunia. Jadi bukan hanya sekedar sangat penting saja. Mari kita buktikan. Di sini ada ayat hukum sholat itu, sholat 5 waktu hukumnya adalah wajib. Dari ayat ini, ayatnya adalah aqimus sholah. Dalam ayat ini tidak ada kata-kata wajib, yang ada hanya kata aqimu, dirikanlah sholat. Dari mana datangnya hukum sholat itu adalah wajib, sedangkan ayatnya adalah aqimus sholat, tidak ada dirikanlah sholat, tidak ada kata wajib di sini. Nah, itu menggunakan ilmu usul fiqh. Begitu juga dengan hukum narkoba, miras, bir, tuak, whisky dan lain sebagainya yang ada dalam ayat Al-Quran, yaitu pengharaman tentang khamar. Khamar hukumnya haram. Ayatnya ini. Sedangkan hukum narkoba, miras, bir tidak ada ditemukan ayatnya di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi. Tapi ditetapkan hukumnya haram berdasarkan sama dengan hukumnya khamar. Nah, itu menggunakan usul fiqh. Sama ibaratkan bingkai foto tadi atau frame foto itu, mau misalnya ukuran foto 20R,
Nah, mau foto siapapun yang dimasukkan ke situ itu akan pas dan sama hukumnya. Begitu juga hukum khamar dengan hukum narkoba, miras, bir dan lain sebagainya. Itu adalah menggunakan ilmu usul fiqh. Atau dalam rumus matematik tadi bisa kita lihat khamar ini X tambah Y sama dengan Z atau Z sama dengan X tambah Y. Apapun namanya, jenisnya, bentuknya, selama sifatnya sama dengan khamar, yaitu memabukkan dan merusak akal pikiran serta jasmani rohani, maka hukumnya adalah haram. Jadi mau berapapun hasilnya 10, mau penyebelahan 5 tambah 5 atau 6 tambah 4 ataupun 8 tambah 2, selama hasilnya 10 maka hukumnya sama. Kemudian yang selanjutnya ada ayat wala taqrabuz zina. Kalau diartikan secara tekstual, dan janganlah mendekati zina. Ini kalau secara pemahaman tekstual saja ini sangat berbahaya. Yang dilarang adalah mendekatinya, melakukannya boleh. Nah, ini tidak seperti itu. Mendekatinya saya tidak boleh, apalagi melakukannya. Nah, itu menggunakan usul fiqh. Itu juga ayat selanjutnya, fala taqul lahuma uffin. Janganlah kamu berkata kepada kedua orang tua. Dan berkata Nah, ini kalau pemahaman tekstual tidak menggunakan usul fiqh, ini sangat berbahaya sekali. Yang dilarang kan berkata berarti memukul, menendang, membunuh orang tua itu boleh. Ini tidak seperti itu. Berkata saja tidak boleh, apalagi memukul, menendang dan membunuh. Itu semuanya menggunakan usul fiqh. Itu betapa pentingnya usul fiqh. Jika tidak ada usul fiqh maka dunia akan kacau. Kemudian terakhir ruang lingkup usul fiqh yaitu sumber-sumber hukum Islam, yaitu sumber primernya, sumber utama yaitu Al-Quran dan hadis atau sunnah. Kemudian ada ijma, qiyas, kemudian juga ada istihsan, istislah, musalah, urf, adat dan lain sebagainya. Kemudian juga membahas tentang kaidah-kaidah usul fiqh dari segi tata bahasa, ada umum, ada khusus, ada perintah, ada larangan dan lain sebagainya. Nah, semuanya akan kita jelaskan secara terperinci satu persatu pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.